Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan malam hari ini melanjutkan mengenai mahfudhot. Setelah kemarin kita mempelajari tentang mahfudhot huruf jar, malam hari ini pembahasannya adalah mengenai idhofah. Kemarin juga sempat disinggung sedikit mengenai idhofah. Jadi malam hari ini untuk lebih memahami lagi apa yang dimaksud dengan idhofah itu sendiri. Idhofah adalah menyandarkan isim kepada isim yang lain. Isim yang pertama disebut mudhof dan yang kedua disebut mudhof ilaih. Contohnya lafadz ghulamu Zaidin. Dalam contoh ghulamu Zaidin terdapat dua isim yang saling berdempetan. Maka isim yang pertama ghulam ini kita sebut sebagai mudhof. Kemudian yang kedua ini kita sebut sebagai mudhof ilaih. Berarti lafadz Zaidin ini menjadi mudhof ilaih. Begitu juga seterusnya ketika kita menemukan lafadz-lafadz isim yang berjejeran, maka kemungkinan besar itu adalah susunan idhofah. Contoh misal dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ini lengkap pembahasan mafkudat ada semua di sini. Yang pertama bismi, ini kemasukan huruf jar. Ismun ini kemasukan huruf jar, makanya jarnya karena biharfil jarin. Kemudian bismillahi. Allahi di sini menjadi mudhaf ilaih dari susunan bismillah. Sementara lafadz ar-Rahmani ini menjadi sifat dari lafadz Allahi. Begitu juga ar-Rahimi. Jadi dalam susunan Bismillahirrahmanirrahim ini terkumpul semua mah isim-isim yang dibaca jar. Ada jar karena kemasukan huruf jar, lafadz ismun. Ada jar karena menjadi mudhof ilaih, lafadz Allahi. Ada juga yang jar karena menjadi sifat ar-Rahmani dan ar-Rahimi. Kemudian minal mudhafi aslitit tanwina au nunahu ka ahlukum ahluna. Sebagaimana kemarin yang sempat dijelaskan bahwa mudhof itu tidak boleh ada tanwin. Tidak boleh ada tanwin, nun tasniyah, dan nun jamak. Seperti contoh, ahlukum ahluna. Ini contoh yang ahlukum. Ini kalau kita bisa, ahlukum ini adalah ahlun, kemudian kum. Kum berupa isim domir. Ketika disambung, maka ahlun ini dibuang tanwinnya menjadi ahlukum. Ahluna. Ini merupakan bentuk jamak mudzakkar dari ahlun pada waw nun. Ketika ingin disambung dengan nun domir dijadikan mudhof maka nun yang ini harus dibuang karena mudhof itu tidak boleh ada tanwin, nun tasniyah ataupun nun jamak. Contoh lain ada abda zaidin. Ini awalnya adalah abdani tapi dibuang, nunnya dibuang abdani. Kemudian abduna. Abduna itu juga nunnya dibuang. Awalnya adalah abduna zaidin. Kemudian ketika dijadikan idhofah, maka dibuang nun jamak dan nun tasniyahnya. Abdani zaidin menjadi abda zaidin. Abduna zaidin menjadi abdu zaidin.
Itu syarat dari mudhof. Tidak boleh ada tanwin, nun tasniyah, ataupun nun jamak. Wafid bihil ismalladzi lahu ta'ala kaqatila gulami zaidin kutila. Sementara hukum dari mudhof ilaih harus dibaca jar. Ejarkan isim yang menyandinginya atau mudhof ilaih. Seperti contoh, qatila gulami zaidin kutila. Hmm. Ini kalau diperhatikan, qatila ini isimnya. Dua orang yang membunuh pelayannya Zaid telah dibunuh. Qatilani, asalnya qatilani, karena diidofakan menjadi qatila ulami Zaidin. Awalnya qatilani ulami. Jadi qatila ulami, nunnya dibuang. Dan mudhaf ilaih harus dibaca jar. Lafadz ulami, mimnya ini dibaca jar, karena ini menjadi mudhaf ilaih dari mudhaf qatila. Sementara lafadz Zaidin ini juga menjadi mudhaf ilaih dari lafadz gulam. Gulam itu menjadi mudhaf sekaligus menjadi mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih itu harus dibaca jar. Baik jarnya itu menggunakan iya nun atau yang lainnya. Misal yang gulami umaro. Umaro ini kan isim ghairu munsharif. Maka ketika jar menggunakan fathah. Atau gulami muslimun, muslimina, muslimina. Ini menggunakan iya nun. Jarnya menggunakan iya nun. Agak masalah. Muslimina. Kalau mudhof ilaih itu gak apa-apa meskipun ada nun tasniyah, nun jama ataupun tanwin. Yang nggak boleh bernun tasniyah dan jama itu adalah gula lafad mudhofnya. Kalau mudhof ilaih hukumnya cuma harus jar. Kemudian bahwa ala takdiri fi aula min au min kamakril laili au ulami au abdi zaidin au ina zujajin au saubi huzzin au kababi sajin. Susunan idofa itu menyimpan makna huruf jar, bisa min, li, dan fi. Jadi setiap susunan idofa itu pasti menyimpan makna huruf jar. Meskipun ketika diterjemah, itu kadang tidak perlu untuk kita jelaskan maknanya. Contoh, makrul laili. Makruh tipu daya laili malam. Maka ketika susunan idhofah ini yang cocok adalah makrul laili adalah fi, huruf jar fi. Tipu daya di dalam malam. Gulamu Zaidin berarti yang cocok li, budak milik Zaid. Ina uzujajin, wadah dari kaca. Ini contoh-contoh. Dan penentuan maknanya itu nanti disesuaikan dengan lafadznya. Mana yang cocok kira-kira. Apakah kita artikan min, li, atau fi. Itu nanti lihat pada siakul kalamnya. Kemudian mahfudot yang terakhir adalah tawabi. Isim tawabi sudah dijelaskan sebelumnya. Maksudnya di pembahasan sebelumnya kan sudah ada. Mula Muzaidin Al-Fadil itu naat. Ini berarti naat Al-Fadili. Lafat Al-Fadili ini jar karena menjadi naat dari lafat Zaidin. Kemudian Mula Muzaidin wa Bakrin. Ini namanya atof. Karena ada huruf atof. Mula Muzaidin Afiq. Badal. Badal dan naat itu memiliki beberapa keserupan. Terakhir Mula Muzaidin Nafsihi. Ini contoh taukid. Sebagaimana pembahasan atau badal yang sudah lalu. Ada pertanyaan dulu? Izin bertanya Ustadz, Silakan. eh, kalau misalkan yang tawabi ini berarti
arti dari apa isim-isim yang ikutnya itu ke mana Ustadz? Maksudnya Ghulamu Zaidin Al-Fadili itu berarti yang Al-Fadilinya kemudian eh, Al-Fadilinya itu ke Zaidnya atau ke Ghulamnya Ustadz? Gulamu Zaidin al-Fadil. Berarti kalau seperti itu nanti dilihat i'rabnya. Kalau dibaca al-Fadili berarti ini merupakan sifat dari lafaz Zaidin. Kalau misal kita baca Gulamu Zaidin al-Fadilu berarti itu merupakan sifat dari gulam. Atau Gulamu Zaidin wa Bakrin. Kalau dibaca wa Bakrun berarti ke gulam. Untuk naat itu tergantung nanti kesusunan kalamnya gimana. Lebih cocok dijadikan yang Fadil itu gulamnya apa Zaidunnya itu nanti. Oh, Misal Talibul Ustadz Al-Alim, murid Ustadz yang alim. Ini yang alim muridnya apa Ustadznya? Terserah nanti sifatnya itu mau diarahkan kemana. Kalau yang alim itu adalah muridnya berarti Talibul Ustadzi Al-Alimu. Kalau yang alim Ustadznya Talibul Ustadzi Al-Alimi. Jadi seperti itu cara pengertiannya. oh iya Ustadz. Syukran Ustadz jawabannya. Ini bab terakhir ya dari kitab Imriti. Ini coba. Idza waqa'atil waqi'ah. Ini al-waqi'atu menjadi fa'il dari waqa'at. Ini kan asalnya waqa'at, bentuk muannas. Makanya fa'ilnya di sini al-waqi'atu, bentuk muannas juga. Karena fa'il dengan fi'il itu harus sesuai. Kalau fa'ilnya muannas, fi'ilnya juga harus muannas. Berarti al-waqi'atu ini menjadi fa'il dari waqa'at. Laisa liwaqtiha kadhibah. Laisa termasuk saudara dari kana. Berarti liwaqtiha ini menjadi khobar. Kadhibatun menjadi isimnya laisa. Khafidatun rafi'atun. Ini sifat dari kadhibah. Idza rujjatil ardu. Al-ardu menjadi fa'il dari rujjat. Kemudian rojjan. Ini isim dibaca nasab. Berarti rojjan ini menjadi maf'ul mutlak. Karena lafadznya itu sesuai dengan amilnya, sama dengan fiilnya. Makanya rojjan ini maf'ul mutlak. Wa bussatil jibalu bassan. Nah, ini sama juga. Untuk maf'ul mutlak. Kenapa bukan maf'ul bih? Karena gak cocok. Karena ini berupa masdar. Yang sama dengan lafadz fiilnya. Bussa sama-sama baksin dan sin. Fakanat habaan. Fakanat habaan itu menjadi khobar. Khobarnya kana. Wa kuntum azwajan khobar. Ini contoh yang idhofah. Fa ashabul maimanati. Ma ashabul maimanati ini idhofah. Wasabiqun as-sabiqun. Ulaika mubtada al-muqarrabun khobar. Fi jannati. Jannati ini nasjarnya karena kemasukan huruf jar fi. Berarti fi dorfiyah di dalam surga. An-Naim berarti menjadi idhofah dari jannat. Sullatum minal awwalin. Yang ini jar karena kemasukan huruf jar. Ini juga sama. Ala sururin maudunah. Sururin i'rab jar karena kemasukan huruf jar. Sementara maudunatin i'rab jar karena menjadi sifat dari sururin. Sururin ini bentuk dari jamak taksir. Wazan fu'ulun. Makanya di sini sifatnya itu menggunakan ta'nis. Ada ketentuan dalam sifat, kalau
yang disifati itu mudzakkar, maka sifatnya harus mudzakkar. Kalau muannas, maka harus muannas. Ini menggunakan sifat yang muannas, berarti lafadz sururin ini lafadz muannas. Karena jamak itu hukumnya secara lafdiyah itu adalah lafadz muannas. Makanya di sini disifati menggunakan maudunatin, bukan maudunin. Kemudian muttaqiin 'alaiha mutaqabilin. Ini muttaqiin merupakan sifat karena berupa isim fa'il muttaqiin, mutaqabilin ini juga isim fa'il menjadi hal. Alaihim wildanun ini khobar, ini mubtada, alaihim mukhabar. Mukhalladun menjadi sifat dari wildanun, mukhalladun. Wildanun ini jamak, makanya mukhalladun menggunakan lafaz jamak. Biaqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. La yusaddauna la yusaddauna anha wa la yanzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Oh ini yatufu ya, berarti wildanun menjadi fa'il. Yatufu apa wildan? Ada pertanyaan? Dari pembahasan awal pertemuan mungkin ada yang belum dipaham, khususnya dalam imritinya. Belum sempat latihan lagi, Ustaz. Baik. Jadi nanti kalau bisa besok itu kan pertemuan terakhir kan minggu, tetap saya masukkan karena terakhir. Jadi nanti kalau misal ada pertanyaan, ada kesempatan bisa belajar dulu, terus nanti besok malam bisa ditanyakan. Ini bab terakhir dalam imriti. Faya ilahi lultuf, ini doa-doanya. Imriti itu dikarang tahun 970 Hijriah. Berarti hampir 1000 tahun ya. Hampir 500 tahun yang lalu. Qatamat muhadihil muqaddimah. Muhammadin wa sahbihi wal ali ahli tuqa wal ilmi wal kamali. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Ustaz, tapi mungkin ini agak kurang sesuai dengan ini, Ustaz. Hmm, kalau dalam belajar Nahwu itu, kenapa contohnya itu sering nama Zaid ya, Ustaz? Mohon maaf, Ustaz, barangkali pertanyaannya ini, kurang berkenan. Tapi penasaran gitu, Ustaz. Kenapa kalau dalam belajar Nahwu itu rata-rata yang menjadi contoh itu adalah si Zaid itu? Pertanyaan itu sempat juga ditanyakan kepada guru waktu saya masih di pondok. Itu jawabannya entah ini dapat jawabannya dari kitab atau dari mana, atau cuma karangan dari guru saya nggak tahu. Coba kata beliau, kenapa pakai lafaz zaitun? Karena agar ilmu yang didapat itu semakin bertambah. Karena zaitun itu kan asal katanya dari lafaz zida, bertambah. Zaidun, ziyadah, itu satu suku kata yang artinya bertambah. Maka contoh-contoh zaidun itu diharapkan bisa juga menambah ilmunya, gitu katanya. Syukran, Ustaz, jawabannya. Hmm. Kayaknya itu umum ya di mana-mana contoh kalau nahu itu zaidun. Ada lagi? Ini untuk pertemuan besok, saya harap sebelumnya itu dipelajari dulu ya, biar mungkin ada yang nggak dipaham. Memang besok itu bab terakhir dimaksud. Cuma kan yang lebih sulit untuk dipaham itu adalah di imritinya, cara menentukannya. Kalau tidak ada,
saya akhiri pertemuan malam hari ini.